Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan laporan kemajuan dari penelitian PDUPT tahun 2 yang berjudul Math Economic berbantuan Pixton untuk mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa berkebutuhan khusus melalui media proton dan elektron di Sumatera Barat. Dengan saya sendiri sebagai ketua dan anggota ada DRA Fitrani Dwinah dan Ibu Minora Longgam Nasution, serta anggota mahasiswa ada Hafizatun Nisa, kemudian Resmila Neldiana, kemudian anggota Trim Mitra yaitu Titin Sumarni. Latar belakang dari permasalahan ini adalah peserta didik di sekolah luar biasa itu sulit dalam memilih konsep yang tepat dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Misalnya memilih akan mengurangkan atau menjumlahkan. Nah, dibuatlah sebuah media yaitu Ekomik Matematika berbantuan proton dan elektron. Itu dalam materi penjumlahan dan pengurangan telah dikembangkan pada tahun 1. Nah, pada tahun ini peneliti mencoba untuk menggali perilaku dari siswa dalam memahami konsep matematis untuk materi penjumlahan dan pengurangan, di mana peneliti-peneliti sebelumnya itu berfokus kepada ability atau kemampuan. Nah, di bagian sini kita akan mencoba menggali melalui perilaku itu, baik perilaku sebelum dan sesudah diberikan ekomik. Kemudian desain penelitian yang dipilih adalah single subject research. Setiap subjek akan dideskripsikan melalui penelitian ini. Akan dilihat dari dua sekolah, yaitu sekolah publik atau sekolah negeri dan sekolah swasta, dan masing-masing sekolah akan dilihat perilaku dari 3 siswa yang memiliki kecacatan tunagrahita, tunarungu, dan autis, di mana partisipannya itu adalah 3 orang dengan kecacatan berbeda, yaitu tunarungu, tunagrahita, dan autis yang berasal dari sekolah swasta dan sekolah negeri. Kemudian instrumen penelitiannya adalah soal pemahaman konsep. Itu ada 5 soal yang diberikan. Soal sudah divalidasi oleh ahli dan soal dikatakan valid. 4 soal valid. Nah, ini adalah ability juga kita lihat dengan 5 indikator, di mana menyatakan konsep dengan sudut pandang yang berbeda itu akan diskor dari 0, 1, 2 dan 0, 1, 2 gitu ya. Misalnya tidak menjawab untuk 0 untuk menyatakan konsep dengan sudut pandang berbeda, sudah menunjukkan cara yang berpikir yang menyatakan konsep dengan sudut pandang yang berbeda tapi ada kesalahan, kemudian 2 itu dengan sempurna. Begitupun untuk step selanjutnya, itu untuk ability. Kemudian kita juga sudah merancang, kita menggunakan ya, bukan merancang, rubrik untuk perilaku yang sudah dikembangkan oleh Gunawan. Kita akan melihat pengetahuan sebelumnya menyatakan konsep dengan sudut pandang, itu akan dibagi menerjemahkan konsep dari lisan kepada tulisan. Ini akan didapatkan ketika wawancara, memprediksi kecenderungan pola, menggunakan prosedur dengan terampil, menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, keyakinan, kepercayaan diri. Dan menurut ahli itu sudah ada 3 kategorinya, itu instrumentalis, semi relasionalis, dan relasionalis untuk yang paling tingginya. Nah, untuk ability ini ada ke-5 indikatornya, di mana sekolah negeri itu ada PDI dan sekolah swasta itu PRI. Ini singkatan dari nama-namanya. Ini diskor pretest dan posttestnya. Jadi sebelum diberikan percobaan, diberikan dulu soal tes, kemudian diskor untuk setiap siswa dengan kecacatan-nya itu, dan untuk setiap sekolah ini skor posttestnya. Nah, jika dilihat untuk untuk grafiknya itu tidak bisa dilihat mana yang naik, apakah ini cocok dengan tunarungu atau tunagrahita, karena beda-beda gitu.
Misalnya untuk EPM ini adalah autis, dia tidak naik. Untuk NZ, dia autis di sekolah negeri. MZM ini untuk tunarungu di sekolah swasta. DDS tunarungu di sekolah negeri, cenderung naik semuanya, tetapi tidak bisa dikatakan cenderung naik dengan signifikan sebelumnya sudah perlakuan, kecuali untuk yang autis itu tetap untuk EPM gitu ya. Nah, untuk per indikatornya, misalnya indikator 1 itu tidak dapat digeneralisasi gitu, beragam, sehingga kita tidak dapat menyimpulkan bahwa ini baik untuk siapa gitu, untuk tunarungu, untuk autis atau tunagrahita, tapi kecenderungan dari semuanya itu cenderung naik kemampuan. Nah, untuk perilaku itu, untuk tunagrahita PDT dari negeri itu tetap perilakunya yang instrumentalis. Dia awalnya akan digambarkan jelas pada papernya bagaimana dia perilaku, bagaimana keyakinannya, itu digambarkan, deskripsikan semuanya. Kemudian begitu juga untuk swasta, dia tetap dari rasionalis, tidak ada perubahan perilaku setelah post test. Begitu juga dengan DDS, dia juga tetap tidak ada perubahan perilaku. Instrumentalis, MZB juga begitu. Di MZB ada terjadi perubahan perilaku satu dari instrumentalis ke relasionalis ya, dari yang tengah-tengah ke meningkat satu tingkatan untuk perilaku. Nah, kalau untuk autis itu tidak bisa dikategorikan perilakunya karena dia tidak masuk ke tiga kategori perilaku tersebut. Nah, kesimpulan yang didapat adalah siswa dengan kecacatan tunagrahita, tunarungu, dan autis mengalami peningkatan kemampuan dalam pemahaman konsep matematis. Kecuali yang autis tadi ya, tidak terjadi perubahan. Kemudian untuk perilaku tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, walaupun tidak terjadi perubahan kategori, hanya MZB yang berubah. Itu yang tunarungu di sekolah negeri, tapi untuk pemahaman mereka menjadi lebih paham. Kemudian luaran dari penelitian ini sudah disubmit pada jurnal perilaku matematis, itu jurnal MZB, itu jurnal Mathematic Behavior JMB, itu sudah disubmit dan akan masuki proses review. Oke, sekianlah presentasi singkat dari saya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.